Ya. Tuhan. Kiara namanya shikiara labaya 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 shikiara labaya. Kiara lamana ya shikiara labaya 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 shikiara labaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Engkau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, Yesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. Ya shiki agalabaya labaya 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 shiki agalabaya labaya 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 shiki agalabaya. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya,
Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mampu bekerja melewati apa yang kami pikirkan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini pujian kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Amin. Oh, oh, haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi bahwa kami bertemu muka dengan Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam Tuhan. Oh Tuhan, sehingga yang lemah berkata ku kuat Tuhan. Oh ya nama ya se ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya sekere. Sehingga kami berlari sampai tujuan kami Tuhan. Sehingga kami bisa terus terbang bagainya wali Tuhan. Ya natakan nama-nama ya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih 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 buat segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara atas setiap kami malam hari ini Tuhan. Dan buat telinga kami mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, malam hari ini kami mau terima sesuatu yang benar. Sesuatu yang ilahi yang turunnya daripada Tuhan saja Tuhan. Amen. Tuhan, kami mau menikmati setiap firman Tuhan malam hari ini. Amin. Tuhan, biar Tuhan paksakan kehendak Tuhan terjadi atas setiap kami. Yes. Bapa, buat kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini Tuhan, kami boleh tangkap isi hati Tuhan benar-benar. Amin. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan, segala keegoan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, bentuk hati kami, jadikan kami bejana yang indah di hadapan Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Aling. Bapak Ibu diberkati dengan pujian kita malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Ini namanya membangun Bapak Ibu. Aling walaupun mungkin kuncinya salah-salah tetap semangat karena dia pengen membangun Bapak Ibu. Ling, Yes. semangat Ling. Mana ya Aling Semangat, ya? Ci. Haleluya. Mohon maaf harus falas. Gak apa-apa, itu luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Boleh minta tolong di-share screen slide-nya. Ya, baik. Jadi kemarin kita sudah belajar di Nehemia 1 ayat 7. Di mana Nehemia mengidentifikasikan dirinya dengan umat Israel yang telah berdosa atau mengakui dosa umatnya. Saya kemarin jadi mikir ya, Nehemia ini umur berapa ya? Nggak tahu umur berapa, tapi bangsa Israel itu dibuang sebelum zamannya Nehemia sampai dengan zamannya Zerubabel yang kita belajar di Natal itu aja udah 70 tahun. Sampai ke Nehemia berarti udah jauh lebih dari 100 tahun. Artinya mungkin nggak tahu sih Nehemia umur berapa, tapi yang jelas mungkin pada waktu bangsa Israel melakukan dosa itu Nehemia tuh belum lahir gitu. Jadi bisa saja Nehemia bukanlah orang yang melakukan kesalahan sehingga bangsa Israel itu dibuang, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai orang yang telah melakukan kesalahan, dan itulah yang disebut dengan doa syafaat. Saya semakin belajar tentang doa ini Bapak Ibu, saya pribadi sungguh diberkati. Luar biasa. Saya jadi jauh lebih mengerti tentang fungsi, tentang doa tuh, jadi apalagi tentang doa syafaat ini luar biasa. Bapak Ibu kemarin sudah belajar ya, luar biasa. Doa syafaat itu luar biasa, itu pelayanan yang sangat mulia. Hari ini, malam ini kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah usia, ya saya bisa melayani apa sih? Kalau Bapak Ibu melayani doa syafaat, mendoakan jiwa-jiwa, itu pelayanan jauh lebih mulia daripada khotbah loh. Haleluya. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu tetaplah semangat untuk berdoa. Itu pelayanan yang tersembunyi, tetapi Tuhan membalas juga di tempat yang tersembunyi. Itu pelayanan yang tidak mendapatkan pujian, tapi itu pelayanan yang tinggi dan sangat luhur. Wah, itu luar biasa sekali.
Kemudian boleh klik sekali lagi. Nah, kurang lebih kemarin doa syafaat gambarnya adalah ini, intinya adalah kita memposisikan di tengah-tengah antara Allah dengan manusia. Antara Allah dengan manusia, siapa nih yang akan berdiri di tengah-tengahnya? Jadi manusia ini berbicara tentang orang-orang yang akan kita doakan, itu juga bisa bicara tentang bangsa kita, bicara tentang gereja kita, bicara tentang keluarga kita, tetangga kita, siapapun yang kita doakan. Dan kita berdiri di tengah-tengah antara mereka dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan doa syafaat. Boleh tolong klik sekali lagi, kemarin kita juga sudah belajar satu gambar bahwa doa syafaat ini tidak akan bisa dilakukan tanpa kasih. Kalau kita punya uang di bank 1 juta, kita mau ngasih orang 50.000 mungkin nggak perlu pakai kasih nggak apa-apa. Mau ngasih 10.000 nggak perlu pakai kasih nggak apa-apa. Tapi doa syafaat itu kalau nggak punya kasih, sulit mendoakan orang lain. Aduh, masalah saya juga gede, mikirin masalah orang lain. Butuh kasih untuk kita bisa bersyafaat buat orang lain. Dan jelas kasih manusia tidak akan bisa mencapai itu kecuali kasihnya Tuhan. Kasih manusia itu daging kok Bapak Ibu bersyarat. Itu sebabnya waktu kita doa jangan mengenakan kasih yang dari kita. Pasti kita nggak akan punya beban buat siapapun jelas. Itu bukan berarti Tuhan tidak menaruh beban di kita. Karena kita sudah tahu bahwa sebagai bait Allah memang fungsinya kita menjadi rumah doa, bahkan rumah doa segala bangsa. Jadi sebenarnya bukan Tuhan nggak kasih beban, tetapi memang kita salah, yang kita pakai seharusnya hatinya Tuhan. Jangan hatinya kita, karena hati manusia adalah daging. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat sebuah contoh yang dahsyat banget. Boleh tolong diklik, ini adalah kisah dari Musa. Bicara tentang syafaat di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang luar biasa. Ada Abraham, ada Musa, ada Daniel, ada Esther, dan itu orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini bukan bicara tentang tugasnya seorang pelayan Tuhan. Kalau Musa mungkin dia seorang pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Abraham itu seorang pengusaha loh Bapak Ibu, pengusaha kaya banget. Dan kemudian Esther itu seorang ratu. Dan Daniel itu seorang karyawan yang, ya karyawan yang mencapai karir. Tetapi mereka semua tetap bersyafaat. Jadi ini bukan hanya untuk pendeta, ini bukan hanya untuk pengerja, ini bukan hanya untuk orang rohani, ini buat semua orang percaya, semua orang yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, ada sebuah kisah di dalam Keluaran 32, nanti Bapak Ibu boleh baca lengkapnya di sana. Tapi saya akan cuplik sedikit-sedikit saja. Jadi itu peristiwanya pada saat itu Musa sedang bersekutu dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai. Dia sedang menerima pewahyuan dari Tuhan tentang tujuan dan rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi Tuhan tuh sedang merencanakan yang baik, yang terbaik buat bangsa Israel, dan Musa tuh sedang naik ke Gunung Sinai untuk menerima pewahyuan tentang rencana itu. Tetapi ternyata justru di bawah Gunung Sinai itu bangsa Israel membuat patung lembu emas dan mereka menyembah patung yang dibuat dengan tangannya sendiri. Dan itu luar biasa membuat Tuhan marah dan kecewa. Dan dikatakan Tuhan bilang, Musa, bangsa yang kamu pimpin ini ya, sudah rusak kelakuannya. Itu ada di ayat 7. Tuhan bilang sudah rusak kelakuannya. Lalu di ayat 9, ini yang ada di slide, Bapak Ibu bilang, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, ada yang saya kasih warna highlight kuning tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, biarkanlah aku. Jadi kan Tuhan itu marah sama bangsa Israel dan Tuhan tuh mau membinasakan bangsa Israel. Tetapi Tuhan tuh ngomong sama Musa, biarkanlah aku. Jadi ini kalau dibahasakan sehari-hari itu kayak Tuhan tuh mesti minta izin sama Musa.
biarkanlah aku marah, biarkanlah aku membinasakan. Sebenarnya kan nggak perlu ngomong sama Musa, mau marah, marah aja, mau hajar, hajar aja gitu kan Tuhan. Tapi dia tuh ngomong sama Musa loh, biarkanlah aku. Jadi kemudian Musa berdiri di tengah-tengah antara bangsa Israel dan antara Tuhan, itu tadi di gambar yang tadi sebagai perantara. Nah Bapak Ibu ini gambarannya kayak gini, misalnya ada 2 orang berantem ya, anggaplah si A dengan si B. Si A ini udah kelakuannya udah sangat menyakiti hati si B, sampai si B itu pengen nonjok si A. Mungkin dengan perkataan si B ini pengen nonjok si A, udah nggak tahan lagi. Tapi kemudian si C, ya si C ini adalah Musa, berdiri di tengah-tengah, mungkin kita kayak menjadi perantara antara si A dengan si B, supaya si B tuh nggak mukul si A. Dan kemudian si B tuh ngomong gini, biarin aku nonjok si A, dia udah kelewatan banget, biarin aku nonjok. Nah kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu, dia tuh pengen supaya si C minggir, minggir kamu minggir deh, biarin aku nonjok dia deh. Kemudian si C tuh kayak menghalang-halangi supaya si A nggak nonjok gitu, supaya si B nggak nonjok. Nah itu posisi kalau kita berdoa syafaat, kayak kita menghalangi supaya Tuhan nggak murka. Itu yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu. Dia menghalangi Tuhan jangan murka sama bangsa Israel. Jadi Tuhan tuh kayak minggir Musa, minggir. Biarin deh, aku nonjok deh. Itu bangsa Israel udah kelewatan tuh. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, gambarannya dalam bahasa sehari-hari. Jadi kasarnya, bukan kasarnya, sederhananya Tuhan tuh mau bilang gini, Musa kamu minggir. Kalau kamu minggir, aku akan bertindak. Tapi kalau kamu tetap berdiri di situ, aku nggak bisa bertindak. Sama seperti tadi yang si B mau mukul si A, kamu minggir deh, aku mau nonjok si A. Kalau kamu berdiri di situ aku nggak bisa nonjok, kamu minggir. Tapi si C tetap nggak mau minggir, dia berdiri. Kalau kamu mau tonjok, tonjok saya, kurang lebih begitu. Kalau kamu mau tonjok si A, tonjok saya. Nah itulah si C, itulah si pendoa syafaat. Dia rela dirinya ditonjok demi si A tidak mendapatkan tonjokan atas dosanya. Nah itulah doa syafaat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terus ada highlight yang kedua. Tuhan bilang gini, mau minggir ya, biarkan aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku membinasakan mereka. Garis bawah kuning yang kedua. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, bayangin Bapak Ibu. Amin. Amin. Tunggu, ini maksudnya amin yang mana dulu? Yang besar. Oh, bangsa yang besar. Tapi Musa nggak mau. Musa nggak mau. Dia bilang nggak mau. Aku nggak mau jadi bangsa yang besar Tuhan. Jadi gini, kalau Tuhan nonjok Israel, aku nggak mau. Sekalipun aku dibuat menjadi bangsa yang besar. Itu hatinya Musa. Itu hati seorang pendoa syafaat. Dia tidak mempedulikan dirinya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dia tidak mempedulikan dirinya mendapat kehormatan dari siapapun. Yang dia pedulikan adalah orang yang dia doakan. Pada saat itu Musa berdiri sebagai perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu minggir Musa, aku mau tonjok bangsa Israel. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu, supaya lebih gampang. Kamu minggir, aku akan tonjok, tapi kamu aman kok. Kamu akan aku jadiin bangsa yang besar. Kamu aman, asal kamu minggir aja. Dan aku akan tonjok tuh bangsa Israel. Tapi Musa nggak mau minggir, Bapak Ibu teman-teman. Nggak mau Tuhan, saya tidak mau. Walaupun kau buat namaku menjadi bangsa yang besar, Musa tidak mau. Bahkan ada ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Boleh diklik sekali lagi? Ya, bahkan Musa ngomong begini di ayat 32. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskan kiranya namaku dari kitab yang telah engkau tulis. Wow, itu hatinya seorang pendoa syafaat Bapak Ibu. Berdoa sampai seperti itu. Artinya ini menunjukkan sebuah kualitas rohani Musa yang sangat berlimpah dengan belas kasihan. Siapa sih yang gak mau dijadiin bangsa yang besar? Siapa sih yang gak mau diberikan keberhasilan dan kesuksesan? Tapi Musa memilih
untuk membela orang yang dia doakan, sekalipun dia nggak terima apa-apa. Wow. Dia bilang, Tuhan, hapus namaku dari kitab kehidupan kalau Tuhan gak ngampuni mereka. Nah, itulah doa syafaat. Jadi, doa syafaat itu adalah sebuah tindakan rohani yang sangat berkualitas tinggi. Kemarin kita bicara doa syafaat itu adalah sebuah pelayanan yang sangat berkualitas, yang sangat luhur, yang sangat mulia. Nah, sekarang kita lebih jelas, kenapa luhur, kenapa mulia? Karena seorang pendoa syafaat, dia sangat peduli dengan apa yang dia doakan. Nah kan kita kan memang setuju ya Bapak Ibu, kita mau beranjak menjadi dewasa. Anak saya yang kecil itu Yosua cuman taunya dia mau fun buat dirinya sendiri. Tapi ketika anak saya udah yang gede, si Angel saya harus memaksa dia untuk mengerti dan mempedulikan orang lain. Kalau sampai si Angel dalam usianya segitu tidak mengerti dan peduli akan orang lain, berarti dia tidak bertumbuh atau kerdil. Demikian juga rohani kita Bapak Ibu. Kalau sekian tahun kita ikut Tuhan tetapi kita hanya peduli dengan diri kita sendiri, artinya kita tidak bertumbuh atau kerohanian kita kerdil. Jadi kalau kita mau bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus belajar pelayanan pendoa syafaat. Ini adalah sebuah pelayanan yang sangat mulia. Kan saya kemarin udah tunjukin data-datanya, lebih dari pendeta loh Bapak Ibu yang terkenal. Lebih dari hamba-hamba Tuhan yang kelas dunia, seorang yang berdoa demi jiwa-jiwa. Itu luar biasa di mata Tuhan. Keberhasilan segala sesuatu pelayanan itu ditentukan oleh doa. Orang-orang yang bersyafaat di balik layar itu sesungguhnya yang menentukan keberhasilan Bapak Ibu. Makanya kita harus berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menjadi pembangun rumah Tuhan? Maukah Bapak Ibu memiliki beban untuk gereja GPDI bertumbuh? Amin. Gereja GPDI bertumbuh, GPDI kasih persaudaraan bertumbuh jika ada orang-orang yang berdoa. Amin. Orang-orang yang top di atas mimbar, bukan, karena keberhasilannya adalah di balik layar, yaitu orang-orang yang berdoa Bapak Ibu. Nah ini juga menjadi flashback buat kita. Mungkin kalau selama ini kita kok tidak maksimal, ya tidak maksimal mungkin karena kita kurang banyak yang berdoa atau kurang banyak yang mau menjadi syafaat. Dan hari ini kita mau menjadi syafaat buat jiwa-jiwa agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Yang amin sedikit, haleluya. Kemudian amin. Terima kasih. Jadi doa syafaat itu menggeser kepentingan kita untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Menggeser kepentingan kita dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Malam ini kita berdoa syafaat, artinya kita kan merelakan waktu kita, menambah jam doa kita. Pasti Bapak Ibu sudah doa pribadi dong. Doa pribadi mungkin di pagi hari atau mungkin di siang hari atau mungkin nanti di malam hari. Tapi Bapak Ibu harus menambah jam doa bersama di malam ini. Tetapi itu dilakukan bukan untuk diri sendiri. Kita menambah jam doa tapi dilakukan untuk orang lain. Jadi artinya kita sedang menggeser kepentingan kita untuk kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan itu adalah doa syafaat. Itu sebabnya Bapak Ibu, seseorang Kristen yang fokus dirinya masih diri sendiri akan sangat sulit untuk bergerak di dalam doa syafaat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, keistimewaan dari doa syafaat adalah ini sebuah sarana untuk melatih diri kita belajar mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Musa mengasihi bangsa Israel. Dia bilang kalau Tuhan gak ampuni mereka, artinya mereka tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Musa memposisikan dirinya, ya sudah Tuhan gak usah tulis namaku di dalam kitab kehidupan. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kebanyakan kita ya udahlah orang lain gak apa-apa gak ditulis dalam kitab kehidupan, yang penting aku tertulis. Tapi Musa tidak demikian. Jadi Bapak Ibu,
keistimewaan doa syafaat adalah kita semua belajar satu perintah Tuhan, dan ini adalah perintah yang utama, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri tanpa pamrih. Amin. Mereka tidak tahu didoakan tanpa pamrih. Tidak ada yang say thank you sama kita, Bapak Ibu, tanpa pamrih, dan itu pelayanan yang luhur dan sangat mulia. Haleluya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut kliknya. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu, hari ini Musa, doa syafaat Musa ini tulisannya kecil-kecil ya. Doa syafaat Musa bagi umat Israel menunjukkan bahwa Allah menjawab doa-doa para hambanya yang setia. Jadi kalau banyak hal yang belum terjadi pada kita, mungkin kita tidak berdoa karena ada seorang tokoh Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya John Wesley. Dia berkata begini, Allah tidak melakukan apa-apa kecuali menjawab doa. Nah, doa syafaat Musa bagi umat Israel itu berbicara kepada kita bahwa Allah itu menjawab doa para hambanya yang setia. Dan perhatikan kata-kata ini luar biasa, membiarkan kita semua sebetulnya Bapak Ibu berperan serta dalam tujuan-tujuan dan keputusan-keputusan Tuhan dalam penebusan. Luar biasa. Kalau kita masuk ke dalam doa syafaat, pelayanan doa syafaat, kita itu sedang berperan dalam tujuan-tujuan dan keputusan-keputusan Tuhan. Kita berperan, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, kita berperan dalam tujuan bahkan keputusan-keputusan Tuhan. Apa maksudnya? Nanti maksudnya saya nanti akan lebih jelas lagi. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi kita menangkap bahwa Allah kan sebetulnya ingin membinasakan bangsa Israel, umat yang memberontak. Tapi kemudian ada Musa yang bertindak sebagai perantara. Dengan sungguh-sungguh memohon syafaat supaya hati Allah dilunakkan. Sehingga mengubah maksud Tuhan. Dan karena doa Musa yang sungguh-sungguh itu, akhirnya apa? Tuhan menaruh belas kasihan. Dalam satu terjemahan Alkitab yang lain dikatakan Tuhan itu mengubah pikirannya. Jadi Bapak Ibu, gara-gara satu orang manusia Musa, Tuhan bisa mengubah pikirannya untuk memusnahkan bangsa Israel. Dan itu adalah kuasa doa syafaat. Itu yang dimaksud ketika kita mengambil peran dalam doa syafaat. Kita ini sedang berperan dalam tujuan Allah, bahkan dalam keputusan-keputusan Allah. Keputusan Allah udah jelas. Dia mau hajar bangsa Israel, dia mau tonjok bangsa Israel. Tapi karena doa syafaat, satu orang Musa doang, keputusan Allah itu bisa diubah. Wow, keren gak Bapak Ibu doa syafaat? Doa artinya Bapak Ibu hari ini kita belajar Tuhan itu pasti menjawab doa. Pasti. Tapi perlu orang-orang yang mau berdoa syafaat Bapak Ibu. Dan kemudian kebenaran yang akbar, kebenaran yang luar biasa yang ditekankan di sini adalah bahwa Allah menjadikan hamba-hambanya, Allah menjadikan kita semua Bapak Ibu teman-teman sebagai rekan sekerja. Wow. Ia menunjukkan mereka sebagai perantara dan juru syafaat bagi yang terhilang. Sampai batas tertentu, nasib orang yang nyaris binasa ada di tangan mereka. Saya ulangi ya, ini keren banget loh Bapak Ibu. Sampai batas tertentu, nasib orang yang nyaris binasa ada di tangan mereka. Mereka ini siapa? Pendoa syafaat. Luar biasa Bapak Ibu. Pendoa syafaat itu memiliki peran untuk keputusan-keputusan Allah sampai batas tertentu. Nasib orang yang nyaris binasa itu ada di tangan pendoa syafaat. Wow, artinya gini, kalau waktu itu Musa tidak bersyafaat untuk bangsa Israel, habis mereka. Artinya apa? Nasibnya Israel sebetulnya dipengaruhi
oleh doanya Musa. Jadi nasib orang yang nyaris binasa ada di tangan pendoa syafaat. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa doa syafaat ini. Keren banget. Jadi Allah telah menetapkan bahwa doa syafaat yang sungguh-sungguh dari orang yang benar dapat menggerakkan hatinya untuk mengubah maksudnya dan mendatangkan penebusan. Bapak Ibu mau menggerakkan hati Tuhan? Kalau mau menggerakkan hati Tuhan, lewat doa syafaat. Haleluya. Luar biasa kan Bapak Ibu? Amin. Doa sungguh-sungguh mengubah keadaan. Allah tidak mengabaikan doa syafaat seorang hambanya yang setia selama harapan dan penebusan masih tetap ada. Allah tidak mengabaikan doa syafaat. Garis bawah ini Bapak Ibu. Allah tidak mengabaikan doa syafaat. Jadi Bapak Ibu, milikilah iman ketika kita berseru untuk jiwa-jiwa. Allah tidak mengabaikan doa syafaat. Ketika kita bersyafaat untuk jiwa-jiwa, kita sedang melakukan sebuah pelayanan yang luhur, yang mulia. Kita sedang menjadi rekan kerjanya Tuhan. Kita sedang masuk berperan untuk bersama-sama menentukan keputusan-keputusan Tuhan. Itu dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Merupakan rahasia yang tidak terselami bahwa Allah dapat diyakinkan oleh doa syafaat manusia yang serba lemah untuk mengubah tindakan yang telah dinyatakan, berbalik dari murka kepada pengampunan. Nah, garis bawah ini lagi Bapak Ibu, Allah bukanlah oknum ilahi yang tidak berperasaan atau takdir yang tegar. Oh, nggak bisa, udah takdirnya. Takdir memang kejam. Takdir memang kejam. Itu Desi Ratnasari. Bapak Ibu ada yang ingat gak? Sinetron zaman dulu. Tapi Allah kita bukan Allah yang tidak memiliki perasaan atau yang menentukan takdir dengan kejam. No. Tapi Allah kita adalah Allah yang berkepribadian, yang senang digerakkan oleh kasih, iman, dan doa dari umat-umatnya yang setia. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi umat-umat yang setia, menjadi rekan sekerja Tuhan, yang mau bersama-sama terlibat berdoa, syafaat, menjadi perantara antara Allah dengan orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Klik terakhir, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Klik ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa lewat doa syafaat kita menjadi satu tim, satu mitra dengan Yesus. Yesus hari ini ngapain? Yesus hari ini cuma bersyafaat buat kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita bersyafaat orang lain artinya kita menjadi satu tim dengan Yesus. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar sebuah pelayanan yang tinggi dan luhur, dan hari ini kita belajar bahwa doa syafaat adalah sebuah tindakan rohani yang sangat berkualitas tinggi, dan doa syafaat adalah sebuah latihan buat kita untuk belajar mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Yang diberkati boleh unmute, katakan amin. 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 Jangan amin doang, tapi harus menjadi pendoa syafaat. Haleluya. Haleluya. Halo. Puji Tuhan. Halo. Ya kau. Baik, saya serahkan kepada Aling. Silahkan Aling, saya kembalikan. Hari ini nanti yang akan berdoa untuk gereja adalah Stephen Doci. Stephen Doci boleh tes mic? Tes. Ya, lebih gede, lebih bagus Stephen ya, suaranya ya. Oke, Kemudian untuk bangsa dan negara Ibu Lomsi ya. Ibu Lomsi boleh tes mic, Bu. Iya, Bu. Yes, oke, baik. Silakan Aling, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sampai lupa kalau harus ada gitar. Baik,
terima kasih Cici buat firman Tuhan yang memberkati sekali. Jadi poinnya adalah kita berdoa biar kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih untuk melembutkan hatinya Tuhan. Beberapa menit ini kita mau berdoa untuk nama-nama yang Tuhan percayakan di hati setiap kita, Bapak Ibu. Musa bisa bilang, Tuhan lebih baik nama saya dihapus daripada bangsa Israel tuh nggak diselamatkan gitu ya. Mau nggak malam hari ini kita bilang juga sama Tuhan gitu? Oh, Haleluya. yuk kita mau berdoa. Wow banget itu ya, wow. Oke, kita mau sama-sama berdoa Bapak Ibu. Kita mau sama-sama minta satu nama Tuhan. Siapa terus kita doakan malam hari ini biar Tuhan tergerak hatinya untuk memberkati orang tersebut seperti itu. Mari kita berdoa, mari beberapa menit ini kita tanya Tuhan siapa nama yang Tuhan percayakan dalam hati setiap kita. Setelah itu kita mau berdoa, lalu dilanjutkan oleh Steve. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau minta satu nama yang Tuhan benar-benar taruh dalam hati setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari berdoa untuk nama-nama tersebut Bapak Ibu. Mari berdoa untuk nama-nama yang Tuhan percayakan dalam hati setiap kita. Mari berdoa untuk setiap nama-nama yang Tuhan percayakan dalam hati setiap kita. Biar belas kasihan Tuhan turun di dalam nama Yesus. Ya galamana shikera la baya 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 shikera la shikera la baya la baya la baya shikera la baya la baya la baya la baya shikera. Tuhan pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ada perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Shikera la baya la baya di dalam nama Yesus Tuhan. Roh yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Shikera la baya la baya la baya shikera la baya shikera. Shikera la baya la baya la baya la baya shikera. Ya la baya shikera la baya la baya la baya shikera la baya la baya nataka nama ya shikera la baya shikera. Shikera la baya 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 shikera la baya la baya la baya shikera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Steve untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, saya berdoa untuk gereja lokal kami yaitu GPDI Kasih Persaudaraan. Bapak, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Bapak. Biar kami percaya Bapak ada pertumbuhan di gereja GPDI Kasih Persaudaraan Bapak.
Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Bapak bahwa rumah yang Kau kasih, rumah yang Kau sediakan Bapak, di mana tempat kami berkumpul bersama-sama memuji menyembah Engkau Bapak, berdoa Bapak, itulah rumah yang Kau percayakan pada kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya pertumbuhan itu hanya daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan segala sesuatunya Bapak itu datang daripada Engkau Bapak. Atas gereja kami GPD Kasih Persaudaraan Bapak. Biarlah Tuhan apa yang Kau inginkan di GPD Kasih Persaudaraan Bapak itu dapat terlaksanakan bagi kami jemaat GPD Persaudaraan Bapak. Apa yang Kau inginkan, apa yang Kau rindukan dalam hati setiap kami Bapak. Kami dapat melakukannya dengan baik Bapak. Kami mau menjadi apa yang Kau inginkan Bapak. Harus setiap kerinduan Bapak, walaupun sekecil apapun kami mau lebih lagi mengerti Bapak, kami mau lebih lagi memahami apa yang Kau inginkan dalam hidup setiap kami Bapak. Saya juga berdoa untuk jemaat-jemaat GPD Kasih Persaudaraan Bapak, biarlah Tuhan kami bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi gereja GPD Kasih Persaudaraan, bagi bangsa ini, bagi negara ini Bapak. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu terus melingkupi hidup kami Bapak. Kami mau, kami ingin memutuskan menjadi pendoa syafaat Bapak. Walaupun kami sederhana, walaupun kami memulai dari hal yang kecil, tapi ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan Bapak, lewat 1-2 orang Bapak. Bahkan Kau percayakan Bapak, seperti yang Tante Christine tadi bilang Bapak, lewat 1 orang Bapak, Kau berkenan Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kami menginginkan apa yang Kau titipkan pada setiap hati kami Bapak. Lewat kepekaan Bapak, tolong bukakan lewat Roh Kudus, pimpin hidup kami lebih jelas lagi Bapak, lewat jalan-jalan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ingin seperti yang Kau inginkan Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Lawasi. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa buat kesatuan tubuh Kristus yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia, di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkati setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja lokal di dalam nama Yesus. Berkati setiap penginjil-penginjil yang ada di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka melayani Tuhan, baik mereka yang melayani di kota-kota, di desa-desa, daerah-daerah, biarlah Tuhan penyertaan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Engkau memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja, kepada setiap penginjil-penginjil yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka melangkah sendiri, tapi Tuhan yang selalu bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang memperlengkapi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani setiap gereja-gereja yang ada, umat-umat Tuhan yang ada di bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melalui gereja-gereja bangkit pemimpin-pemimpin, lahir pemimpin-pemimpin atas bangsa kami ini Tuhan, baik pemimpin-pemimpin secara rohani, pemimpin secara jasmani Tuhan, Engkau bangkitkan di dalam nama Yesus, menjadi terang dan garam dunia Tuhan, menjadi seperti karakter Kristus, dinyatakan kuasa Tuhan atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, jika Engkau setelah membangun gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjauhkan dari segala mara bahaya di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang diperlukan oleh umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Engkau sediakan di dalam nama Yesus. Biarlah setiap gereja-gereja diberkati, dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati bagi setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini Tuhan, untuk berdoa bersama agar pekerjaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami ini melalui gereja-gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kami ini. Ada kebangunan rohani terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan malam hati ini Tuhan, kami sepakat berdoa. Walaupun kami melalui online ini, tapi hati kami disatukan setiap gereja-gereja yang ada. Kami sepakat di dalam nama Yesus. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan. Engkau akan membuka setiap pintu-pintu untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Dan kami percaya Tuhan,
kebangunan rohani akan terjadi atas bangsa kami ini, karena Tuhan sudah menyatakan kehendaknya atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa pilihan-Mu di dalam nama Yesus. Kami ada di bangsa kami ini Tuhan bukan secara kebetulan, tetapi Engkau memilih kami ada di bangsa kami untuk berdoa buat bangsa kami ini di dalam nama Yesus. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini Tuhan, baik para presiden Tuhan dan jajarannya Tuhan, aparat keamanan Tuhan, anggota-anggota DPR Tuhan, baik menteri-menteri yang ada sampai ke bawahan pemimpin-pemimpin ke bawahan, berkati di dalam nama Yesus. Mereka menjadi pemimpin atas bangsa kami, Engkau yang memilih. Tuhan tidak salah untuk memilih setiap pemimpin. Satu hal yang kami percaya Tuhan, jika mereka melangkah tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada Tuhan, biarlah Engkau balikkan hati mereka untuk kembali berjalan ke jalan yang benar di dalam nama Yesus. Engkau yang memegang kendali atas bangsa kami ini Tuhan. Bangsa kami ini adalah milik-Mu di dalam nama Yesus. Bangsa kami ini ada di dalam genggaman kekuasaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami musibah hari-hari ini Bapak. Kami tidak bisa menolong mereka secara pribadi, tetapi satu hal yang kami lakukan Tuhan, kami hanya berdoa Tuhan, berbelas kasihan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini tidak mempunyai tempat tinggal, mungkin masalah sandang pangan Tuhan. Bapak kami berdoa, biarlah Engkau menyediakan segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka, berikan mereka kesabaran Tuhan untuk menjalani hidup ini Tuhan, agar biarlah Tuhan kasih Tuhan mengalir atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini juga Tuhan, di mana penyakit virus corona yang belum selesai Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan, biarlah kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, dengan caranya Tuhan untuk menyelesaikan semua ini itu Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami, atas hidup kami, tidak ada tersembunyi di hadapan-Mu, semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Untuk itu Bapak, kami hanya berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Yang terbaik Engkau berikan atas bangsa kami ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap roh-roh penguasa-penguasa di udara Tuhan, kami mau patahkan, kami mau hancurkan Tuhan, yang mengganggu, yang menutupi mata rohani setiap orang yang ada di bangsa kami ini untuk mengenal Engkau. Pemikiran-pemikiran yang salah tentang Yesus, biarkan patahkan di dalam nama Yesus. Engkau membukakan di dalam nama Yesus, dan kami percaya kemenangan akan terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Akan ada sorak-sorai, ada pemulihan, akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Setiap kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru dan Selamat, dan setiap lutut menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Ini menjadi iman percaya kami kepada Yesus. Ini menjadi iman kami Tuhan. Ampuni bangsa kami ini Tuhan dari segala dosa dan kesalahan, ketaatan kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak yang terjadi, nyatakan sesuatu yang ilahi atas bangsa kami ini Tuhan, agar setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, ini waktunya kami Tuhan akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi atas bangsa kami ini, baik atas melalui gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya ini waktunya Tuhan, tuanya sudah Tuhan siapkan atas setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini, karena kami percaya bukan kami mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan kepintaran kami, tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena Engkau yang berkuasa atas bumi ini, Engkau yang berkuasa atas dunia ini Tuhan. Semuanya ada di dalam genggaman kekuatan tangan-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di saat ada kesehatan hati untuk kami berdoa, baik buat gereja lokal kami, buat bangsa kami, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat akan nyata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mengakhiri doa kami pada malam hari, kami serahkan seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu Engkau berkati, lindungi, tutup dengan darah kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah mengalir atas seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, dalam malam hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kami, tubuh, jiwa, roh kami ada di dalam genggaman kekuatan kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Cici. Berkati. Terima kasih Ali. Terima kasih Ali. God bless you Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Vincent. Nyata. Vincent berdoa syafaat ya. Ya, kau siap. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Siapa lagi yang kelihatan nih? Lina, terima kasih. Cilusi. Ada Tiknolina. Yo, bye-bye. Natalia. Semuanya Tuhan berkati. Tidak bisa disebut Bibi, satu-satu. Lina. Tante. Ya, ada Ibu Mimi. Hai Natalia. Hai Natalia. Bah. Iya. Apa kabar kau? Thank you Mama Mariani, terima kasih. Cilusi, Tante Tes. Ya. Halo Ika. Rudi, ada Pengki. Thank you. Mimi, Lian, seperti apa ya? Boleh kenalan nggak? Siapa? Riko. Cici mau kenalan sama Ika, Ci? Enggak. Sorry, jangan tertolak. Kirain ngajak kenalan. Thank you, Kirain ngajak aku kenalan. Iya. Sampai ketemu besok ya Bapak Ibu Saudara. Besok kita masih ada doa malam. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Dadah. Dah.